Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratu Mariza Retaramania dari kelas 9F absen 30. Hari ini saya mau mempresentasikan cara mempresentasikan tolak peluru. Tapi sebelum itu saya mau membuat tutorial cara membuat bolanya terlebih dahulu. Jadi pertama yang kita butuhin itu ada koran, terus selotip sama gunting. Buatnya gampang, itu cuma tinggal remes, terus nanti dijadiin bola gitu. Terus ini pakai plastik lagi, tapi plastiknya nggak ada, jadi ya udahlah ya. Nih ya pokoknya mah sampai bulat deh. Udah gitu, ini si selotipnya begini, terus ditempel ke sininya. Jadi deh bolanya. Nah setelah udah jadi bolanya, kita lanjut ke presentasi materi tentang tolak peluru. Nah, pengertian dari tolak peluru adalah tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga lempar dalam atletik. Olahraga tolak peluru juga disebut sebagai semua cabang sebagai induk dari semua cabang olahraga. Dan jadi olahraga paling tua di dunia. Tolak peluru adalah olahraga yang dilakukan dengan meletakkan peluru atau bola besi yang bulat di antara leher dan bahu. Nah, setelah pengertian ada juga teknik-teknik tolak peluru. Yang pertama adalah teknik memegang peluru. Teknik tolak peluru yang paling dasar ini akan memengaruhi prestasi tolakan Anda. Dalam teknik ini, Anda harus memperhatikan bagian telapak tangan yang akan dijadikan tempat untuk meletakkan peluru sendiri. Nah, terus teknik yang kedua adalah meletakkan peluru. Teknik tolak peluru ini akan memengaruhi jarak akhir tolakan. Cara meletakkan peluru yang benar adalah posisikan peluru agar turun ke depan bahu, melekat pada pangkal leher. Pastikan bagian peluru yang terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk sedikit melekat pada tulang selangka. Tempelkan peluru bagian atas dan pangkal dagu atau rahang bawah. Posisikan lengan membentuk siku-siku dan buka tidak lebih dari 90 derajat. Yang ketiga ada teknik menolak. Ini adalah teknik tolak peluru yang sangat penting dan membutuhkan kekuatan tangan serta kesempurnaan eksekusi teknik-teknik sebelumnya. Lalu yang terakhir ada sikap akhir. Setelah menolak peluru, pastikan sikap akhir juga benar dengan teknik tolak peluru sebagai berikut. Kaki kanan mendarat di depan menggantikan kedudukan kaki kiri. Lalu kaki kiri dibuka sambil diangkat ke belakang. Badan condong ke depan dengan posisi tangan kanan di depan dan tangan kiri di belakang untuk menjaga keseimbangan. Pandangan diarahkan ke jalan peluru yang
jalannya peluru dan ke tempat peluru itu jatuh. Saat peluru lepas dari tangan, seluruh badan, bahu, lengan dijulurkan ke depan. Selanjutnya ada peraturan tolak peluru. Yang pertama, atlet tolak peluru cuma diberi waktu selama 60 detik atau 1 menit menyelesaikan pertandingan dihitung sejak namanya dipanggil. Kalau dalam waktu 3 menit belum juga melakukan tolakan, atlet dikenakan diskualifikasi. Yang kedua, atlet dilarang memakai sarung tangan tapi boleh memakai pelindung ruas jari atau taping selama pertandingan. Yang ketiga, atlet boleh memegang bagian dalam wilayah lemparan berupa lingkaran besi. Yang keempat, atlet harus menahan peluru memakai leher selama melakukan gerakan tolakan. Yang kelima, atlet didiskualifikasi kalau meletakkan peluru nggak sesuai dengan peraturan. Contohnya di belakang kepala atau di depan perut. Yang keenam, peluru cuma boleh ditolak dengan memakai satu tangan dengan posisi tingginya lebih tinggi dari bahu. Yang ketujuh, gerakan tolakan cuma boleh dilakukan di dalam lingkaran. Sedikit aja kakinya ada di luar batas lingkaran, atlet tersebut dinyatakan didiskualifikasi. Terus yang terakhir, yang kedelapan adalah peluru harus mendarat di sektor area pendaratan yang disediakan atau 34,92 derajat. Atlet akan didiskualifikasi kalau peluru jatuh di sektor pendaratan atau 3 kali melakukan kegagalan. Lalu selanjutnya ada peralatan apa aja sih yang harus kita punya atau bawa kalau misalnya kita mau melakukan tolak peluru. Yang pertama ada rollmeter, yang kedua bendera kecil, yang ketiga kapur atau tali rafia, yang keempat peluru. Untuk pelurunya itu ada macam-macam. Untuk senior putra 257 kg, untuk senior putri 4 kg, untuk yang junior putra 5 kg, untuk junior putri 3 kg. Yang kelima ada O'Brien, gaya membelakangi arah tolakan, dan ortodoks, gaya menyamping. Lalu yang terakhir ada gaya dalam tolak peluru. Yang pertama ada glide technique atau gaya O'Brien. Gaya atau teknik ini ditemukan oleh Perry O'Brien. Teknik ini dilakukan dengan posisi pelempar yang membelakangi garis atau lingkaran. Nah, terus yang kedua ada tolak peluru gaya ortodoks atau menyamping. Dilakukan dengan gerakan awalan dengan cara berdiri menyamping dari sektor tolakan yang berada di sebelah kiri, berada di sebelah kanan bagian kidal. Peluru dipegang dan diletakkan di atas bahu kanan dan menempel di bawah telinga di atas bahu kiri bagian kidal. Lutut kaki kanan ditekuk dan kaki kiri diluruskan ke depan. Berat badan berada pada kaki kanan dan tangan kiri diangkat dan ditekuk di depan atas wajah untuk menjaga keseimbangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.